Halo, welcome back to my channel Uma IT. Saat ini kita bahas cara rakit ya, rakit komputer PC. Cocok buat anak-anak sekolah, mahasiswa, ataupun karyawan. Yuk, kita saksikan. Kita mulai komponen yang pertama ya, ini motherboard. Kita pakai MSI H510M Bomber, lumayan murah sih dan handal. Lalu kita pakai SSD yang 512 GB Digital Alliance. Yang ketiga ini yang penting, pakai prosesor Core i5 yang generasi 11 yang terbaru. Lalu memorinya pakai Lexar ya, yang 8 GB memorinya. Kemudian casing, kita pakai Futura 3000N, sudah dengan PSU-nya. Oke, dimulai dengan tahap pertama. Kita buka dulu ya sisi kanan dari PSU ini. Kok PSU? Casing ini. Kita buka sisi kanannya. Ada dua baut di sisi kanan. Nah, di dalamnya ada beberapa kabel, yang ada kabel ini kabel power ya. Jadi yang dari listrik PLN ke PSU. Nah, ini kabelnya kabel power. Ini kabel datanya dan kabel lampu-lampu ya, power dan reset, harddisk itu lampu-lampunya. Nah, ini kabel power dari PSU. Di sini bisa ke motherboard, lalu ke harddisk, CD-ROM, ini bisa banyak ya. Kita buka motherboardnya dulu. Nah, ini motherboardnya yang MSI. Sudah onboard VGA-nya. Nah, ini ada USB, Ethernet card, audio card, HDMI. Sudah lumayan lengkap ya. VGA di dalamnya juga ada beberapa komponen yang saya juga nggak ngerti. Nah, ini di belakang casing untuk rumah dari motherboard di belakang casing supaya nggak goyang-goyang. Ini kabel data dan ini driver beserta dapat stikernya ya, bisa ditempel di depan casing. Driver untuk Windows 10. Kemudian prosesor Core i5-nya. Ini salah satu otak dari PC ya. Kalau tanpa ini mungkin nggak akan ada artinya, karena perhitungan ada di prosesor. Hati-hati dengan prosesor ini karena sangat sensitif sekali. Nah, ini kipas dari prosesor, kipas prosesornya yang nanti nempel di prosesor. Sedangkan prosesornya sendiri kecil banget. Nah, ini depannya, generasi ke-11 yang terakhir.
Banyak cara ya untuk memasang ini motherboard. Kalau kita biasanya masang motherboard itu di luar dari casing supaya gampang, nggak ribet gitu ya. Kita pasang dulu prosesornya di luar casing supaya nggak ribet. Nah, ini hati-hati, jangan dipegang sembarangan karena sudah ada tempat pemegangan yang baik. Jangan sampai dipegang kaki-kaki yang kecil itu, nanti bisa short dan rusak. Pinnya tidak mungkin terbalik, kita lihat ada pin poinnya. Jangan sampai terbalik dan tidak mungkin terbalik saya rasa. Kecuali kita paksa, mungkin akan kebalik. Kemudian kita pasang memorinya. Memori kita pasang. Ini pun nggak mungkin kebalik karena sudah ada tempatnya, lubang dan itunya tuh sudah nggak mungkin kebalik pokoknya. Nah, sebelumnya kita pasang ini dulu deh biar nggak susah. Kita pasang kipas prosesornya dulu dah. Nah, kita dengerin dulu bunyinya klik. Pastikan berbunyi klik. Ya. Kadang-kadang agak sedikit riwah karena plastiknya sedikit tipis dan sampai ini patah. Kalau sampai ini patah agak ribet juga ya. Ribet juga memperbaikinya, atau mungkin juga malah membeli kipas baru kalau itu rusak. Nah, kita colokin catu dayanya ya di motherboard. Nah, itu masih lepas, belum kenceng banget. Pastiin ya, karena kalau itu harus kenceng. Karena jangan sampai dia longgar terus pendinginan di prosesor nggak berjalan sesuai dengan semestinya. Nanti komputer itu bisa hang karena prosesor panas. Oke, yang tertunda tadi pasang memori, nggak mungkin kebalik ya. Tempatnya sudah disesuaikan saja, diikutin saja. Jangan dipaksa. Nah, bunyi sampai klik, tekan kedua arah, kedua posisi. Nah, baru kita ambil casing. Casingnya kita ambil. Itu ada 4 lubang ya, 4 lubang pemegangan antara casing dengan motherboard. Yang ini di belakangnya akan kita pasangkan. Ini bawaan dari motherboard sendiri, menyesuaikan dengan belakang port yang ada di belakang motherboard. Kita pasang, tinggal ceklok aja sih sebenarnya. Nah, disesuaikan saja. Tidak ada baut apa-apa di sini. Ya, sistemnya hanya klip saja. Dilihat itunya sudah sesuai dengan lubang-lubang yang ada di port-port yang ada di motherboard. Kita atur kabel-kabel power dan kabel data supaya mempermudah pemasangan. Lalu motherboard kita pasang. Biasanya sih sudah langsung bisa sesuai antara casing dengan motherboard. Kaki-kaki penyanggah baut di bawah, termasuk yang di belakang ini, biasanya sih langsung nyeklok ya. Nah, ini sudah langsung masuk sesuai dengan rumahnya masing-masing. Kemudian dari 4 sisi motherboard kita sesuaikan lubang yang ada dengan casingnya. Di paket casing biasanya sih sudah ada disediakan baut-bautnya ya, tinggal kita pakai, nggak usah beli lagi. Nah, kita sesuaikan aja. Di sini bisa 6 atau 4 baut yang kita pasang. Saya cukup 4 saja karena yakin 4 ini sudah cukup kuat untuk memegang
motherboard dengan casing supaya nggak goyang-goyang. Fungsinya cuma supaya nggak goyang aja. Bisa 4, bisa 6. Di sini saya contohkan 4 ya. Kita pasang baut yang ketiga. Dan yang terakhir ya. Jadi 4 sisi sudah terpasang bautnya. Biasanya sih casing mengikuti dari motherboard. Ya, sudah terpasang. Kemudian kita persiapkan kabel-kabelnya. Kabel-kabel dari PSU. Sebelum kita memasang kabel power dan kabel data, dari sisi kiri casingnya kita buka. Sebenarnya ini hanya masalah kebiasaan. Ada juga yang nggak pernah membuka casing sebelah kiri, tapi dari kita sendiri biasanya kita buka juga dua sisi ini kita buka. Nah, fungsinya apa? Memastikan aja. Dan tempat untuk rumah dari SSD-nya. Banyak cara untuk menempel SSD ini. Salah satu caranya adalah dengan mengkaitkan sisi sebelah kiri dari casing. Kenapa sisi kiri kita buka? Nah, ini SSD-nya ya, 2,5 SATA, 2,5 inci SATA. Kita kaitkan nanti ya SSD-nya di sisi sebelah kiri menggunakan baut yang sudah disediakan. Intinya supaya tidak goyang aja. Kalau ada juga yang suka menggunakan rumahnya juga, tapi itu beli lagi di luar dari paketnya, itu lebih bagus lagi, lebih kuat lagi pegangannya. Tapi kalau menurut saya pribadi ini sudah sangat cukup sekali kalau kita langsung kaitkan di casing, jadi tidak perlu beli rumahnya lagi. Dua kaitan baut kita pasang, sudah yakin cukup kuat pegangannya, pegangan SSD-nya sudah cukup kuat. Kita cek lagi. Ya, cukup kuat. Lanjut, kemudian kita lanjutkan dengan kita pasang CD-ROM. Kita pasang CD-ROM, kebalik ya. Nah, ini jangan sampai kebalik ya, kabel powernya dan kabel datanya. Kita masukkan dari depan masuk ke dalam casing. Biasanya pas banget, jadi agak sedikit goyang-goyangin dikit supaya bisa masuk. Ya, kita pasang kaitkan dengan baut, bisa sebelah kiri atau kanan. Intinya supaya kenceng aja. Kita baut 4 posisi aja ya, biar kenceng. Karena kalau dengan CD-ROM atau DVD-ROM
saat dia berputar dia bergetar cukup kuat. Jadi harus dikuatkan pengait bautnya di casing supaya CD-ROM ini nggak bergetar dia. Oke, ini masalah kebiasaan lagi. Kita tidak suka kalau kabel itu menutupin motherboard, apalagi sampai kena ke kipas prosesor ya. Dulu awal-awal tuh sempat saya biarkan begitu saja, kabel-kabel yang menjuntai gitu ya, menutupin motherboard dan kipas. Nah, saya secara tidak sengaja dulu pernah kabel itu nyangkut di prosesor sehingga kipas itu nggak bergerak, ditahan oleh kabel sehingga panas dia. Kalau sudah panas, prosesor kita bisa rusak. Itu salah satu kebiasaan yang sebenarnya tidak bagus. Nah, untuk menyelesaikan itu kita bawa dulu ke sisi kiri, baru keluarkan kembali ke sisi kanan. Jadi dia tidak menutup motherboard dan tidak acak kadut gitu ya. Kabel-kabel yang menutup nanti kelihatan lebih rapi, terlihat dari sisi kanan. Kabel-kabel itu kita bawa ke kiri dulu semua. Sisi kiri dikeluarkan. Nanti kalau diperlukan kita masukkan lagi ke sisi kanan. Ini hanya masalah kebiasaan sama estetika aja. Serta yang penting itu keamanan untuk kipas prosesornya. Oke, kita lanjut ya. Ini proses pemasangan kabel power ke motherboard, catu dayanya untuk motherboard. Sini nggak mungkin kebalik pemasangannya karena tempatnya sudah dibuatkan sedemikian rupa sehingga nggak mungkin kebalik. Ini kita coba pasang catu daya untuk SSD. Nah, kita pasang ini juga nggak kebalik ya, nggak mungkin kebalik karena sudah disesuaikan dengan tempatnya, lubangnya. Lalu kemudian power supply untuk CD-ROM. Plus minusnya nggak kebalik, nggak mungkin kebalik ya, lanjut kebalik. Nah, selanjutnya kita akan pasang kabel data. Di sini bisa ke motherboard dan ke motherboard, lampu-lampu, restart, tombol restart, tombol power, tombol hard disk. Nah, itu yang biasanya ada di depan tuh, yang biasanya kedip-kedip. Kalau merah dia lagi running. Terus kabel power tombol power, hidup matiin komputer. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati. Dibaca saja kabel, ujung kabelnya itu ada tulisannya masing-masing. Kemudian kita lihat di motherboard atau di manual book posisi mana lokasi-lokasinya. Karena video ini tidak terlalu detail, tidak terlalu kelihatan ya, terlalu kecil tulisannya di motherboard, tapi yakinkan aja di manual booknya ada persis, tinggal kita masukin sesuai dengan tulisan yang ada di motherboard. Dan jangan sampai kebalik, ini yang harus hati-hati. Karena pengalaman saya dulu waktu
pertama kali rakit komputer itu terbakar. Untung motherboardnya masih bisa diselamatkan. Tapi intinya ini jangan sampai terbalik, plus minusnya. Hati-hati di sini. Nah, ini kabel data ke audio dan ke USB. Jadi kalau ada USB yang ada di depan casing itu bisa dipakai di sini. Bisa sebagai catunya dari sini di kabel ini. Nah, itu juga yang audionya yang ada di depan biasanya itu juga kabelnya pakai ini, kabel data ini. Oke, semua sudah terpasang. Catu daya di motherboard sudah. Kemudian kabel datanya sudah. Oke. Sekarang ini kabel SATA atau kabel SSD. Ini nanti nyambungnya ke motherboard. Dari motherboard ke SSD dan dari motherboard ke CD-ROM. Ini karena dia pakai CD-ROM berarti dua-duanya kepake. Kalau nggak pakai CD-ROM kita dapat bonus tuh satu kabel. Nah ini yang ke CD-ROM, kabel data ke CD-ROM. Kemudian kita masukkan ke port di motherboard. Masing-masing motherboard punya tempat beda-beda ya. Harus dilihat di manual booknya. Tapi biasanya dekat-dekat dengan catu daya biasanya dekat-dekat di catu daya. Ini yang ke SSD, kemudian masukkan ke motherboard. Biasanya sejajar dengan CD-ROM. Masing-masing motherboard punya port berbeda. Ada yang dua port IDE atau 4. Nah, kalau motherboard ini dia cuma ada 2. Jadi kita bisa pasang satu SSD dan satu CD-ROM. Nah, kalau seandainya kita mau nambah hard disk, salah satu harus dihilangkan. Biasanya CD-ROM yang kita hilangkan karena portnya cuma 2. Oke, kita rapikan kabel-kabelnya. Kita cek lagi sisi kanannya. Nah ini kita rapikan saja. Lalu kita tutup. Sisi kanan. Kita kaitkan dengan bautnya. Ada 2 ya. Satu lagi. Untuk instalasi OS, apakah itu Windows atau Linux, nanti saya buatkan video tersendiri ya, karena takutnya durasinya kepanjangan, nanti ntar teman-teman pada bosen lagi ketiduran nontonnya. Nah sekarang sudah selesai, kita tutup sisi kanan kirinya. Sisi kiri kita tutup, kita pasang bautnya, ada 2 juga nih bautnya. Nah ini pastikan ya lubang itu yang ditutup, lubang yang terbuka tadi, yang di ini tertutup, yang terbuka ini ditutup, karena kejadian dulu pernah ada cicak masuk ya ke sana, terus PC-nya jadi konslet, jadi mati. Kan sayang kan, gara-gara cicak kita harus kehilangan
PC kita gitu ya. Jangan sampai ya hal-hal sepele begini bisa membuat kita rugi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, karena itu menambah semangat saya untuk berbagi lagi. See you.